Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, untuk materi kali ini adalah ukuran pemusatan. Nah, anak-anakku, mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, anak-anakku semuanya, dalam mempelajari ukuran pemusatan ini, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data yang mencakup antara lain min, median, dan modus. Dan tujuan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan tentang ukuran pemusatan data yang mencakup min, median, dan modus. Nah, sebelumnya anak-anakku, kita harus mengetahui dulu apa itu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan, dan dikenal sebagai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mean, kemudian yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Apa itu mean, median, dan modus? Nah, untuk pengertian dari mean, median, modus kita pelajari untuk slide berikutnya. Yang pertama adalah mean. Apa itu mean? Mean itu dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Maka dapat kita buat rumus mean sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Mean bisa diartikan yaitu merupakan nilai rata-rata. Misalkan seperti ini, di dalam kelas itu terdapat nilai matematika beberapa anak. Kemudian dari nilai matematika beberapa anak itu kita jumlahkan semuanya. Baru nanti dibagi dengan banyaknya anak yang mengikuti atau yang memiliki nilai matematika tersebut. Nah, itulah yang dinamakan rata-rata dalam nilai dalam satu kelas tersebut. Jadi, bisa dikatakan mean itu sebagai nilai rata-rata dalam satu kelas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Pertama adalah perhatikan data berikut. Di sini ada data 8, 7, 5, 8, dan seterusnya. Dan disuruh dari data tersebut tentukan nilai rata-ratanya. Untuk menjawab atau mencari nilai rata-ratanya, maka kita pakai mean. Rata-rata artinya mean. Mean bisa kita cari dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Nah, untuk jumlah nilai, kita lihat nilai-nilai yang di atas itu kita jumlahkan satu demi satu, yaitu 8 ditambah 8 tambah 7 dan seterusnya. Kemudian karena data yang ada di situ banyaknya data ada 15, maka kita bagi dengan 15. Setelah dihitung, maka hasilnya ketemu bilangan 6,7. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh ini lebih kompleks, di mana contoh yang kedua berkaitan dengan berat badan anak. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu berat badan anak. Yang pertama adalah 32, berat badan 32, berat badan kedua adalah 34,
berat badan yang ketiga 35, dan seterusnya. Untuk masing-masing berat badan itu memiliki frekuensi. Maksudnya memiliki frekuensi adalah dimana berat badan 32 itu frekuensinya 3, artinya yang memiliki berat badan 32 itu sebanyak 3 anak. Demikian pula yang memiliki berat badan 34 sebanyak 6 anak. Nah, tentukan nilai rata-rata dari tabel di atas. Maka kita bisa mencari min-nya. Min dengan rumus jumlah berat badan dibagi banyak frekuensi. Untuk mencari berat badannya, kita kalikan antara berat badan dikali dengan frekuensi satu demi satu, kemudian baru kita jumlahkan. Misalkan ini 32, yang memiliki berat badan 32 adalah 3 anak, maka kita kalikan 32 kali 3, ditambah yang memiliki berat badan 34 ada 6 anak, maka kita kalikan 34 kali 6, 35 kali 14, ditambah 37 kali 17, ditambah 38 kali 8, ditambah 40 kali 2. Nah, setelah kita perkalikan satu demi satu, kemudian kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi kita cari dari mana? Dari frekuensi yang ada di data itu kita jumlahkan satu demi satu. 3 tambah 6 tambah 14 dan seterusnya. Maka ketemu frekuensinya adalah 50. Nah, setelah kita hitung jumlah berat badannya ada 1803. Frekuensinya 50 tadi, maka kita bagi dengan 50. Maka hasil akhirnya adalah 36,06. Nah, itu setelah kita hitung hasilnya itu. Semakin jelas ya anak-anak dari dua contoh yang dipaparkan. Maka kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, ini beda permasalahannya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, Budi mendapat nilai tes matematika. Tesnya memiliki nilai 70, 60, 80, dan 100. Di situ 4 tes. Nah, padahal tes yang kita lakukan 5 tes. Tentukan nilai tes yang kelima. Nah, tes yang kelima ini berapa? Padahal kita tahu rata-ratanya 80. Nilai Budi itu memiliki rata-rata 80. Nah, sedangkan tes yang kelima belum kita ketahui. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita cari. Untuk mencarinya, ya kita buat, karena di situ ada rata-rata, maka kita pakai rumus rata-rata. Min sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Nah, karena di situ ada 5 tes, maka tes kelima kita misalkan X. Nah, kita masukkan satu demi satu yang ada di soal. Min, tadi minnya adalah 80. Kita masukkan, kemudian jumlah nilainya 70 ditambah 60 tambah 80 tambah 100. Nah, tes yang kelima kita pakai X. Tadi sudah kita misalkan X, maka ditambah X. Dibagi dengan banyak data. Tadi ada berapa tes? Data ada berapa? 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilainya, yaitu ketemu 310. 70 tambah 60 tambah 80 tambah 100 itu 310 plus atau tambah X, kemudian dibagi 5. Nah, setelah itu kita operasikan perkalian antara 80 kali 5, maka ketemu 400 sama dengan 310 tambah X. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan pindah ruas, maka ketemu X-nya adalah 90. Nah, itulah contoh yang ketiga anak-anak. Contoh yang ketiga kita cari nilai tes yang
belum kita ketahui, padahal rata-rata sudah diketahui dari 5 tes. Semakin paham ya anak-anak? Oke anak-anak, saya rasa untuk 3 contoh yang tadi sudah begitu jelas ya. Nah, untuk berikutnya akan saya paparkan contoh yang keempat, di mana contoh yang keempat itu nih contohnya adalah beda. Di sini disuruh mencari nilai rata-rata dari 2 siswa yang baru saja masuk. Nah, padahal di sini soalnya adalah nilai rata-rata dari 48 siswa adalah 6. Jadi ada 48 siswa, rata-ratanya 6. Jika ditambah nilai dari 2 siswa lagi, rata-rata menjadi 6,1. Tentukan nilai rata-rata 2 siswa tadi. Nah, maksudnya gimana? Nah, 2 siswa yang masuk tadi disuruh mencari rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari 2 siswa, maka kita pakai rumus main cara baku, yaitu main sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Nah, untuk jumlah nilai, nah, kita tahu tadi ada 48 siswa, rata-rata 6, maka jumlah nilainya ya kita kalikan 48 kali 6, itu jumlah nilai dengan jumlah siswa 48. Karena ada masuk 2 siswa, maka juga kita masukkan 2 siswa tersebut, berarti nanti ditambah 2x. Nah, mainnya ini mainnya itu adalah 6,1. Nah, 6,1 itu mainnya. Dan jumlah nilainya tadi kita pakai 48 kali 6. Dan masuk siswa 2 siswa, maka kita jumlahkan dengan 2x. Nah, berarti kalau begitu banyak datanya juga bertambah. Dari 48 ditambah 2 siswa, maka banyak datanya adalah 50. Jadi kita jumlah nilai yang ada itu kita bagi dengan 50. Kita bagi dengan 50 ya. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Nah, kita cari nilai X-nya, kita operasikan silang antara 6,1 kita kalikan dengan 50. Nah, 6,1 kita kalikan dengan 60. Nah, ini operasikan silang. Maka ketemu 305. Sama dengan 48 kali 6, 288 plus 2x, maaf ya. Nah, berikutnya kita hitung 305 dikurangi 288. Maka 2x sama dengan 305 dikurangi 288 itu adalah 17. Maka ketemu nilai x-nya adalah 17 dibagi 2, maka ketemu 8,5. Nah, itulah contoh yang keempat. Semoga dengan contoh yang keempat ini anak-anakku bisa lebih paham ya anak-anak. Nah, demikianlah paparan dari materi, salah satu materi ukuran pemusatan, yaitu main. Nah, untuk berikutnya nanti median. Untuk median kita jumpa lagi nanti di video berikutnya ya anak-anak. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak, stay di rumah aja ya.